Shalom, Horas Damang Dainang. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 471 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 24 Oktober 2022 tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ay tersilang pe ibana di bagasan hagaleon, na manguludo ibana siyan hagogoon ni bata, nang hami gale di bagasan ibana, alay na manguludo hami rapdoho tibana, siyan hagogoon ni bata di bagasan hamo. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ada sebuah lagu pop rohani yang mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yang menyatakan bahwa ada perubahan di dalam diri Paulus ketika dia sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Perubahan itu memberikan kepada Paulus kekuatan, kemampuan untuk memberitakan Injil. Kemanapun dia akan pergi, maka dia akan selalu memberitakan firman Tuhan. Dia yang dahulu adalah seorang yang mengejar dan menganiaya orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus. Tetapi ketika Tuhan sudah menangkap dia, maka dia berubah dari pengejar penganiaya orang Kristen menjadi pemberita Injil kepada orang-orang kafir. Dengan kekuatan itu, dengan pengharapan yang dia dapat terima dan dia dapat rasakan melalui pertolongan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya, dia dimampukan untuk menahan penderitaan-penderitaan. Dia memberitakan Injil dengan tidak berlelah-lelah. Dia selalu memberikan waktunya, pikirannya, dan semua yang ada padanya adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya semua orang percaya, supaya semua orang-orang yang disebut dengan orang-orang kafir oleh orang-orang Yahudi, maka mereka juga dapat diselamatkan.
Dan firman Tuhan saat ini mengatakan kepada kita bagaimana Paulus mengakui di dalam kehidupannya bahwa dia kuat bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena kuasa Allah bekerja di dalam hidupnya. Kalau kita membaca dalam pasal 13 ayat, itu ayat pertama dikatakan di situ, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Karena ada di antara mereka itu yang menyatakan tentang bagaimana kerasulan Paulus. Siapa Paulus itu sendiri? Kenapa dia menjadi seorang yang menjadi pemberita Injil, pengikut Yesus Kristus? Karena bagi mereka itu adalah suatu kebodohan menjadi pengikut Yesus Kristus. Karena apa? Yesus itu sudah disalibkan. Itu berarti bahwa Yesus itu adalah lemah. Yesus yang diberitakan oleh Paulus adalah lemah karena kematian. Itu sebabnya Paulus mengatakan, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, damang dainang, kalau kita melihat di situ bahwa Kristus disalibkan, siapakah yang disalibkan itu adalah kemanusiaan Yesus. Karena Yesus itu adalah 100% manusia, 100% dia adalah Allah. Oleh karena itu ketika dia disalibkan, maka kemanusiaan yang disalibkan. Supaya dengan tubuh manusia itu dia tidak berkuasa, tetapi dengan keilahiannya, ketuhanannya, dia berkuasa hidup selama-lamanya. Dan itu kuasa itu adalah karena Allah Bapa yang ada bersama-sama dengan Yesus sendiri. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Dikatakan di situ tadi bahwa ia hidup karena kuasa Allah. Sekalipun dia telah disalibkan karena kelemahan, kedagingan itu. Tetapi ia hidup oleh kuasa Allah. Kalaupun tubuhnya dikuburkan, itu adalah tubuh jasmani. Tetapi rohani tetap hidup. Dia bangkit. Dia turun ke dalam kerajaan maut adalah untuk merongrong dan menghancurkan pusat kekuasaan maut itu sendiri. Dan maut tidak mampu untuk menahan. Dia hidup kekal selama-lamanya. Dan dikatakan di situ, dan kami pun memang lemah di dalam dia. Tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Kami lemah, tetapi kami akan hidup untuk kamu. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, Paulus di dalam pelayanannya kepada orang-orang Korintus yang begitu mengagungkan pengetahuan, yang begitu mengagungkan kesombongan-kesombongan mereka. Sehingga mereka sampai menolak Paulus. Tetapi dikatakan di situ, Paulus akan hidup bersama-sama dengan mereka, untuk mereka. Karena kuasa Allah, bukan karena kemampuan Paulus. Bukan karena kemampuan pemberita Injil. Bukan karena kemampuan kita. Tetapi adalah karena kuasa Allah yang memampukan kita. Itu sebabnya ketika kita merayakan pesta Gotilon, melakukan pesta Gotilon, kita diingatkan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk memperoleh hasil dari pekerjaan kita. Tanpa pertolongan Tuhan yang memberikan kekuatan, kehidupan kepada kita, maka semua yang kita lakukan tidak akan berhasil. Tidak akan menjadi karena apa? Itu hanyalah kesia-siaan belaka. Tetapi karena Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang memberkati pekerjaan kita, maka kita dapat memperoleh hasil. Dan itu sebabnya kita bersyukur, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Dan karena berkat-berkat yang sudah kita terima, kita menjadi dapat membantu oleh orang-orang yang membutuhkan di dalam kehidupannya. Damang dainang, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa mau dikatakan kepada kita pada saat ini?
Ingatlah, yang pertama, kita adalah manusia yang lemah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ada kemampuan, ada keterbatasan kemampuan kita. Oleh karena itu, jangan pernah bergantung kepada kekuatanmu. Tetapi pergunakan kekuatanmu untuk melayani kerajaan Tuhan. Ingatlah, kita lemah. Iblis selalu melihat kapan kita akan dirongrongnya, kapan kita akan dijebaknya. Oleh karena itu, tetaplah meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan kepada kita, Kristus yang walaupun dia sudah disalibkan dan dia dikuburkan, tetapi dia bangkit kembali dan dia sudah naik ke surga. Maka dia akan senantiasa memberkati kita dan dia menyediakan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan dia dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, hidup kita bukan hanya sebatas dunia ini, tetapi kehidupan kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ketika Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita dengan segala kelemahan-kelemahan kita, dengan segala keterbatasan kita, ingatlah untuk senantiasa meminta kekuatan dan penyertaan dari Tuhan supaya dia menguatkan kita, supaya dia dapat menghidupkan kita dan hidup yang kita hidupi adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa ketika kami lemah, maka kami juga akan memperoleh kekuatan ketika kami bergantung kepadamu saja. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber kehidupan itu sendiri. Bapa di surga, berkati kami ketika kami melakukan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, lakukan pekerjaanmu untuk kemuliaan Tuhan dan tetaplah kuat di dalam Tuhan.